dokter ceriwis kita malam ini adalah Dokter Stefani, spesialis anak. COVID-19 pada bayi, mungkin nggak sih dok? Nah, sebelum memulai ini kita kenalan dulu yuk. Dan tidak lupa saya mengajak teman-teman sekalian untuk memfollow IG-nya Dokter Ceriwis. Cukup gampang dong teman-teman, tinggal ketik Dokter Ceriwis. Nah, dan selanjutnya, saya akan memanggil teman-teman semua dengan DCers. Apa sih dok DCers? DCers itu adalah buat teman-teman sekalian yang menjadi anggota geng baru kami nih di Dokter Ceriwis. Jadi kalian jangan lupa follow Dokter Ceriwis. Di sana kalian bisa mendapatkan informasi kesehatan setiap harinya. Dan kalian pun bisa meminta dokter ceriwisin kita dong tentang apa. Dan kita akan memfasilitasi narasumber-narasumber kompeten kita untuk menjawab kegelisahan hati kalian. Nah, tanpa panjang lebar nih dok, kita mau kenalan dulu dengan dokter cantik kita, dokter Stefani, spesialis anak. Sebelum kita mulai nih dok, penasaran dong teman-teman kita, dokter nih praktek di mana sih? Oh, kebetulan saya prakteknya di Bandung, dok. Di rumah Rumah sakit sakit swasta di apa nih dok? Bandung. Sebut Di dong rumah dok, biar sakit. kami nih bisa kejar dokter nih, apalagi teman-teman daerah Bandung nih. Oh, kebetulan saya prakteknya di rumah sakit Immanuel sama Melinda 2, dok. Wah, diingat-ingat tuh teman-teman. Jadi, kalau yang nggak puas dengan malam ini bertanya dengan dokter Stefani, boleh cari dokter Stefani itu di Rumah Sakit Immanuel dan Rumah Sakit apa dok? Punten? Melinda, dok. Melinda. Dan satu hal Iya. lagi yang nggak bakal pelit dikasih sama dokter Stefani adalah IG-nya dokter Stefani dong dok. Apa sih dok? IG-nya ada di dokter Seriwis juga. Jadi di-follow dulu ya dokter Seriwisnya ya. Siap. Pasti ada dok di situ ya kalau dicari. Iya, betul. Nah dok, kita mulai nih pembahasan kita. Mungkin nggak sih dok, COVID-19 ini pada bayi. Tapi kok tadi dokter Yuni juga sempat bilang tentang anak. Jadi yang kita mungkin harus bahas dok, apa sih dok? Kok dokter nanti bilang bayi, bilang anak? Emang bayi itu bukan anak dok? Jadi kalau misalnya untuk cakupan anak itu kan cukup luas ya. Anak itu adalah Baiklah, usia dari 0 sampai 18 tahun. Itu disebut anak. Sedangkan kalau 18 tahun ya misalnya dok? iya betul. Sedangkan kalau misalnya bayi sendiri itu disebut bayi kalau misalnya populasinya itu berusia di antara 0 sampai 1 tahun. Oh, jadi jelas ya, 0 sampai 1 tahun kita sebut bayi. Tapi kalau udah 17 tahun mungkin ada yang manggil nanti baby. Not a Iya. real baby ya dok. Nah dok, yang dokter bilang 0 sampai 1 tahun. Dengan hubungannya COVID-19 nih dok, kira-kira persentase bayi yang tadi dokter bilang 0 sampai 1 tahun, ada nggak sih dok yang positif COVID-19? Jadi kalau misalnya untuk presentasi bayi yang positif COVID itu untuk sampai saat ini di Indonesia itu datanya itu dibaginya berdasarkan usia 0 sampai 5 tahun dan 5 sampai 18 tahun. Jadi nggak ada yang data yang cukup jelas untuk data bayi itu sendiri, terutama bayi-bayi yang baru lahir pun atau newborn kan usianya antara 0 sampai 1 bulan ya. Nah, itu tuh datanya masih belum spesifik kayak gitu. Jadi datanya udah digabungkan menjadi satu di usia 0 sampai 5 tahun. Kalau misalnya sampai tanggal 8 Januari kemarin itu untuk presentasi anak usia 0 sampai 5 tahun yang terkonfirmasi COVID itu datanya kurang lebih sekitar 2,7% dan cukup tinggi juga ya. Dulu tuh waktu awal-awal COVID itu data jumlahnya masih sekitar 0, berapa persen dan sampai saat ini terus meningkat hingga sampai 2,7% gitu. Jadi kan cukup Besar lumayan juga juga ya ya dok. gitu. Mm-mm. Nah dok, kalau misalnya kita ngomong COVID-19 pada bayi nih dok, yang kita persempit 0 sampai 12 bulan ya dok ya. Kalau misalnya pada anak 5 tahun mungkin mereka bisa ngomong pusing, batuk, sakit tenggorokan atau apa dok. Nah pada bayi ini dok, gejala-gejalanya tuh apa sih dok? Supaya para orang tua nih aware gitu. Ini anak saya kenapa ya? Atau jangan-jangan
COVID atau bukan ya? Kan pasti orang tua tuh ada kegelisahannya sendiri ya dok di masa pandemik seperti ini. Nah, gejalanya tuh seperti apa sih dok? Terutama yang mungkin ada gejala clue-clue, gejala khas gitu yang harus kami sebagai orang tua tuh aware gitu dok. Jadi memang kalau misalnya bayi kan otomatis kan dia belum bisa ngobrol ya, belum bisa ngomong. Kalau misalnya dia ada keluhan, dia nggak bisa apa namanya, nggak bisa memaparkan ke orang tuanya. Jadi biasanya kalau misalnya anak-anak yang kecil banget nih, newborn yang usia 0 sampai 1 bulan, gejalanya itu bisa nggak spesifik. Jadi bayi-bayi yang misalnya dia demam atau suhunya tidak stabil, terus anaknya kelihatan letargis, malas netek, itu juga bisa menjadi suatu tanda-tanda COVID-19 gitu. Jadi gejalanya tidak spesifik. Tapi bisa juga ditemui tanda-tanda infeksi saluran pernafasan bagian atas, seperti misalnya anaknya jadi meler. Kemudian juga dia ada batuk. Kemudian juga sesak juga mungkin kayak gitu. Jadi tanda-tandanya seperti itu pada bayi. Kadang-kadang juga pada anak gejalanya bisa jadi diare. Jadi diare pun kalau dulu kan kita tenang-tenang aja ya diare biasanya karena virus biasa. Tapi untuk zaman pandemi ini anak-anak disertai dengan diare pun bisa kita curigai terjangkit COVID-19 seperti itu. Itu dong. Gejalanya makin macem-macem ya dok ya, bahkan diare. Iya betul. Diare pun kita jangan-jangan ini termasuk terbukti, terkonfirmasi ini COVID-19 gitu ya dok ya. Nah dok, tadi dokter sempat sebut-sebut bayi letargi dok. Mungkin ini bahasa yang kurang familiar nih dok di kuping masyarakat awam. Yang disebut letargi itu seperti apa sih dok? Letargis itu kalau misalnya pada bayi itu kan biasanya dia yang kita lihat itu adalah pergerakannya ya. Kadang-kadang tuh kalau misalnya bayinya tampak lemas, dia tidur aja, terus juga tangan kakinya nggak aktif, itu bisa kita sebut sebagai letargis. Jadi memang kalau misalnya untuk pada bayi, kalau misalnya kenapa nih anak saya biasanya aktif, tiba-tiba jadi nggak aktif nih dok, karena gitu. Itu bisa menjadi salah satu tanda anak tersebut sudah masuk ke kondisi letargi seperti itu. Termasuk yang tadi dokter bilang malas menyusu ya dok? Iya, malas netek juga. Nah, di Sears, ini informasi cukup penting yang kadang kita nggak ngeh nih. Kita lihat nih si bayinya, oh bayi saya kayaknya udah makin gede nih, jadi neteknya jarang, tidurnya lebih lama. Itu juga ternyata kita harus curiga jangan-jangan bayi ini pada kondisi yang dokter Stefani bilang itu letargi ya. Iya, betul. Nah dok, ngomong lagi soal bayi nih dok, kalau misalnya diare pada anak itu terlihat gitu dok, memang si anak ini udah mulai BAB-nya tuh rutin sehari sekali lebih dari itu atau BAB-nya mungkin bentuknya lebih cair, si orang tua nih atau di Sears sekalian nih udah pasti wah anak saya diare seperti itu dok. Tapi kalau pada bayi dok kadang tuh kita bingung dok ini tuh diare atau bukan karena bayi baru lahir kadang kan BAB-nya itu memang agak cair, kemudian agak sehari itu bisa lebih dari 1 kali. Batas seperti apa sih dok yang kita atau di Sears nih harus aware? Jangan-jangan bayi ini diare seperti itu. Ya, jadi kalau misalnya pada bayi baru lahir itu memang kan frekuensi BAB-nya itu kadang-kadang bisa sampai 6 kali. Seperti itu masih kita anggap normal ya. Kalau misalnya pada usia 2 minggu sampai 1 bulan itu memang masih cukup apa? Cukup sering frekuensi BAB-nya. Tapi yang dilihat itu adalah konsistensinya. Jadi kalau misalnya konsistensinya lebih banyak air dan ampasnya itu sangat sedikit, itu bisa kita sebut sebagai diare. Jadi kalau misalnya bayi itu sering buang air besar, itu memang bisa kita bilang fisiologis atau normal. Tapi yang kita lihat adalah konsistensinya seperti apa. Kalau misalnya konsistensinya air, kalau kita menggunakan pampers itu dilihatnya apa? Ada ampasnya atau banyak air yang menyerap ke si pampersnya itu sendiri. Kalau misalnya banyak air yang terserap ke pampersnya, berarti itu udah termasuk diare, udah perubahan konsistensi dari si fesesnya kayak gitu. Tapi kalau misalnya bayinya udah di atas 1 bulanan, itu biasanya disebut diare itu kalau misalnya BAB-nya itu udah lebih dari 3 kali per hari kayak gitu, dan juga perubahan konsistensi itu sendiri itu. Oh, jadi di Sears sih harus lihat ya, apakah konsistensinya itu lebih banyak cairan yang tadi dokter bilang itu ya dok? Atau Iya betul. beda nggak sih dok cairan itu sama pipisnya? Mungkin ada Nah, pencerahan khusus gitu karena
sebagai di SIR sih, apalagi sekarang banyak ibu-ibu muda ya dok, bingung banget nih dok kalau ditanya, ini pipis apa dari BAB? Pipisnya masih ada nggak bu? Nggak tahu dok, soalnya kan sekalian mencret gitu dok jawabannya. Nah, itu pun juga ya harus dipantau itu adalah biasanya dari aromanya juga ya. Jadi kalau misalnya dia Harus. memang pupnya dan dia memang banyak pipisnya, otomatis kalau misalnya mindset kan ada perubahan dari apa namanya, dia biasanya akan nyampurnya itu di bagian belakangnya itu kan, karena kalau misalnya pipis itu dia lebih nyampurnya itu di bagian depannya, jadi memang harus dilihat si airnya itu bareng sama si apa namanya, sama si pupnya atau tidak kayak gitu. Oh. Nah dok, kira-kira gejala yang tadi dokter bilang demam, terus kemudian ternyata diare. Nah, terus apakah pasti batuk dok pada bayi itu? Atau mungkin di Sears nih ngelihat anaknya nih kok dia nggak batuk sih dok, tapi kalau tidur itu suka grok 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 gitu dok. Apakah itu bisa menjadi tanda atau salah satu gejala yang harus kita waspadai dok? Ya, jadi itu memang perlu kita periksa juga ya, harus kita pantau juga. Jadi memang grok-grokan pada bayi itu juga bermacam-macam penyebabnya. Bisa memang itu karena alergi, itu juga bisa. Jadi pada bayi-bayi yang memang ada faktor risiko alergi pun juga gampang grok-grokan. Ataupun juga dari infeksi pun juga bisa. Tapi kalau misalnya karena infeksi, biasanya harus kita apa namanya, harus kita periksa atau kita temui tanda-tanda lainnya, apakah dia ada demam atau tidak, kemudian juga ada kontak atau enggak, karena kalau misalnya bayi itu kalau misalnya kita curigai terkena COVID, terutama kita harus ngecek dewasanya sekitarnya. Kalau misalnya dewasanya sekitarnya itu nggak ada yang ada keluhan serupa ataupun juga mereka nggak ada riwayat bepergian atau cuma tinggal di rumah aja, itu pun juga kita bisa menyingkirkan COVID pada bayi itu. Tapi kalau misalnya orang tuanya masih bekerja di luar rumah, sering keluar rumah, dan sering berinteraksi dengan banyak orang, kita juga harus memikirkan adanya COVID pada bayi tersebut, kayak gitu. Jadi peran orang tua tuh penting juga ya dok pada penularan COVID-19 ini. Bagaimana si orang tua menjaga diri ternyata cukup berdampak pada kesehatan si anak dok. Begitu Iya, ya dok? betul. Hmm. Iya. Terus dok, orang tua nih kadang bingung ya dok. Jadi kapan saya harus bawa anak saya menemui dokter spesialis anak nih dok? Atau kapan saya ke rumah sakit? Karena jujur aja walaupun ini awal 2021, si corona ini sudah mau ulang tahun, masih banyak di Sears yang saya takut dok bawa anak saya ke rumah sakit di mana jangan-jangan yang duduk sebelah saya tuh COVID atau uh, kita harus ketemu banyak orang dan anak saya tuh nggak mau pakai masker dok. Nah, itu Iya. tuh sebenarnya kapan kita harus ke fasilitas kesehatan dok? Atau ke tempatnya dokter Stefan ini dok? Nah, jadi kan kalau misalnya untuk sekarang ini ya, kalau misalnya kita bawa anak kita ke rumah sakit itu terus pertama untuk vaksinasi. Kalau untuk vaksinasi kan pasti kita akan bawa anak kita ke rumah sakit ya, karena lebih amannya itu dilakukannya di rumah sakit. Terus kedua, kalau misalnya anak tersebut memang ada tanda-tanda kegawatan ya, misalnya kan sekarang ini pun juga kita nggak perlu datang ke rumah sakit, beberapa fasilitas kesehatan pun juga udah ada yang bisa melakukan telemedicine juga ya, kayak gitu. Jadi kalau misalnya anak-anaknya cuman demam baru sehari 2 hari, batuk baru sehari 2 hari, nah itu kan biasanya bisa juga di apa namanya, kita konsultasi dengan dokternya via online kayak gitu. Tapi kalau misalnya anaknya itu misalnya batuknya nih udah mengkhawatirkan, misalnya batuknya jadi udah grok-grokan, kedengeran suaranya sampai ke paru-parunya ada dahaknya, terus nafas anaknya makin cepet, itu sih mau nggak mau harus dibawa ke rumah sakit karena harus diperiksa dan juga apakah perlu rawat inap atau enggak pada anak tersebut gitu. Tapi kalau misalnya anaknya kondisinya masih stabil dan nggak ada kegawatan yang berarti, ya mungkin bisa dilakukannya dengan telemedicine itu sendiri gitu. Jadi walaupun sekarang sebenarnya masa pandemik, jangan sampai di Sears itu mengabaikan vaksin ya dok? Iya, vaksin itu sangat penting sekali, terutama kan di masa pandemi ini. Kalau misalnya ternyata sampai nih anak kita kena COVID-19 dan tidak tercover atau tidak tervaksinasi oleh vaksin-vaksin yang juga
penting untuk saluran pernafasan si anaknya. Nah, infeksinya itu bisa jadi double atau triple juga gitu. Jadi bukan hanya COVID, tapi juga bisa jadi disertai dengan influenza, disertai dengan infeksi bakteri lainnya. Jadi imunisasi itu sudah sangat-sangat penting buat si anak gitu. Karena kan pada awal-awal pandemik begitu banyak orang tua dan saya nggak tahu nih di Sears mungkin enggak lah ya, mereka sudah terinformasi dengan baik, tapi tidak menutup kenyataan bahwa pada awal pandemik banyak orang tua itu yang, aduh vaksinnya nanti aja dulu, akhirnya lupa dok. Nah, Iya. kira-kira nih dok, kalau kayak gitu, bisa nggak sih dok kami mengejar vaksinnya lagi? Gitu, sebagai orang tua nih dok. Jadi untuk mengejar vaksin itu sangat bisa. Jadi kapanpun juga datanglah ke dokter anak terdekat, kemudian tanyakanlah jadwal untuk mengejar atau catch up imunisasi pada anak tersebut, gitu. Baik, dok, sebelum lanjut nih, ternyata udah ada yang bertanya. Buat teman-teman yang mau bertanya, memang silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar. Ini ada pertanyaan dok dari teman kita di Sears, Anastasia Stefani 999. Dok mau bertanya, kalau bayi kan nggak mau pakai, tidak bisa pakai face shield, nggak bisa pakai masker. Terus kalau berpergian saat COVID nih gimana dok? Mm-mm. Jadi Kalau nggak dibawa pergi, anak saya nih bosen banget udah dok di rumah aja katanya. Ada saran nggak nih dok? iya, jadi pertama memang kan kita tetap ya, kita tetap harus menjaga anak kita ya. Paling baik sih, paling baik, paling aman itu adalah tinggal di rumah. Kayak gitu. Yang kedua, kalau misalnya anaknya bosan, karena kan tujuan apa namanya kita menggunakan face shield atau segala macam kan tujuannya untuk proteksi terhadap droplet ya kayak gitu ya. Jadi bisa disiasati dengan menggunakan stroller. Kalau misalnya bayi tersebut masih bisa duduk di stroller kayak gitu. Karena stroller pun kalau kita tutup dia akan melindungi bayi terhadap droplet. Dan juga kalau misalnya mau dibawa jalan-jalan, carilah tempat yang memang sepi ya kayak gitu. Kalau misalnya anak tersebut bosan mungkin bisa jalan-jalan di komplek aja kayak gitu, nggak perlu jalan-jalan di tempat yang banyak orang karena kita pun juga nggak bisa nggak bisa meyakini bahwa di ruangan tersebut itu hanya ada droplet saja karena kan beberapa juga virus tersebut bisa bisa juga berkeliaran di udara sekitar kita gitu. Wah, abis IG live kita ini kayaknya stroller dengan penutup tembus pandang laku dok. Iya Ini betul. ternyata kata dokter Stefani itu cukup membantu menggantikan face shield yang memang yang kita harapkan mencegah droplet itu ya dok. Iya, seperti itu. Nah, terus ada lagi nih dok, sebelum kita lanjut, ada pertanyaan dari Florentina Stevina. Mau tanya nih dok, kalau bayi, apakah boleh dikasih antivirus juga? Kalau boleh dosisnya berapa dok? Terus ada kriteria nggak sih dok, si anak ini boleh dikasih antivirus, dan si anak ini nggak boleh dok? Karena mungkin kayak antibiotik tuh kadang kan ada anak yang alergi juga ya dok. Mm-mm. Nah, Jadi itu seperti apa nih dok? kalau misalnya untuk bayi di bawah satu bulan sih memang untuk antivirus kita masih belum banyak penelitiannya ya. Tapi kalau misalnya untuk bayi di atas tersebut, kalau misalnya COVID-nya itu gejalanya ringan, itu disertai dengan apa namanya komorbid, itu kita bisa mulai menggunakan antivirus kayak gitu. Contohnya yang sekarang digunakan adalah Avigan ya. Tapi kalau misalnya dia COVID-nya sedang sampai berat, itu pun juga bisa digunakan antivirus. Dan dosisnya mungkin nanti bisa PM pribadi lah ya untuk masalah dosisnya kayak gitu. Karena dosisnya itu sesuai dengan berat badan bayi gitu. Dosisnya nggak Ya, kayak dewasa ya dok. Dewasa iya kan ya betul. kurang lebih sama. Itu yang kenapa saya Mm-mm. kalau terima pasien anak tuh saya agak pusing dok. Karena kalkulator tuh langsung keluar dok. Iya betul betul. Per Kalkulator kilogram berat semuanya. badan. Saya jadi bingung, saya lagi periksa anak apalagi jualan dok. Iya. Nah, kemudian nih dok, ada satu pertanyaan lagi dari Ferdi Vian. Apabila vaksinasi anak usia 1 tahun tuh terlewat dok karena takut vaksin di zaman pandemik, dijadwalkan ulang atau bagaimana dok? Oh mungkin di SIRS yang ini baru masuk nih dok, boleh diulang tentang vaksinasi dok?
Iya, jadi kalau misalnya vaksinnya itu terlewati, ya kita nanti bisa susun ulang jadwalnya untuk mengejar atau catch up vaksin untuk anak tersebut kayak gitu. Jadi langsung datang cepet-cepet ke dokter Jadi anaknya karena biasanya pun juga di tiap rumah sakit itu akan dipisahkan biasanya sih untuk anak sakit dan juga untuk imunisasi. Jadi eh, dipastikan sih aman untuk anaknya kayak gitu dan juga biasanya udah dijadwalkan juga untuk tiap kedatangannya tuh. ya sih dok, ya yang saya lihat sekarang itu kenapa di Sears itu nggak usah takut ke rumah sakit. Memang sudah banyak, bahkan hampir semua rumah sakit besar itu membuat zona itu menjadi dua ya dok, zona hijau dan Iya, zona merah dengan screening yang cukup ketat. Jadi di Sears yang iya. ke rumah sakit mungkin agak, aduh udah sakit di screeningnya lama lagi tuh, itu justru untuk kebaikan kita sendiri ya dok. Nah dok, Iya, kembali kalau nih ke bener, perbincangan kita. Gimana dok? jadi kalau misalnya bener-bener takut pun juga mungkin nanti bisa orang tuanya yang masuk terlebih dahulu ke rumah sakit, urus administrasi dan lain-lain. Nanti kalau misalnya udah menunggu antriannya dipanggil, baru anaknya mungkin dibawa dari mobilnya ke Di telepon ya dok? dokternya. Iya, seperti itu. Iya Itu benar mungkin benar jauh benar. lebih aman. Itu tips and trick yang mungkin kadang mungkin di Sears tidak terpikir, tapi ini dari dokter Stefaninya langsung nih, dari dokter anaknya. Jadi mungkin biar dokter anaknya juga ngeliat, oh antrian tidak semenumpuk itu ya dok, di zaman kita harus jaga jarak. Nah kembali lagi nih dok ke pembahasan kita. Tadi kan kita udah tahu nih batasan yang disebut bayi dan anak, gejala COVID yang ternyata mulai beragam, kemudian beberapa gejala memang sama. Nah dok, eh, kadang dok orang tua atau para disirs ini bingung nih dok, kok anak saya nih di swab ya dok, disuruh di swab. Sebenarnya sedangkan si apa alat swabnya itu kan nggak ada ukuran khusus bayi ya dok. Ukurannya kurang lebih semua sama. Hidung bayi saya ini kecil dok. Ditusuk-tusuk itu emang nggak bahaya dok. Ditusuk dari Hmm. hidung, ditusuk dari, itu nggak bahaya dok. Saya kasihan nanti kira-kira ada di Sears nanya gini dok, saya tuh mengharapkan anak saya hidungnya mancung. Nanti jangan gara-gara dicolok-colok tahun depan diameter lubang hidung anak saya membesar dok. Nah Mm-mm. sebenarnya saat disarankan untuk swab apakah itu wajib atau tidak dok untuk si bayi ya, kita malam ini ngomong khusus bayi nih dok. Terus bahaya nggak sih dok swab itu untuk anak saya seperti itu dok? Ya, jadi kan banyak orang tua memang yang takut anaknya untuk di swab pagi bayi-bayi kecil ya. Tapi kalau misalnya misalnya keluarga tersebut satu keluarga tersebut udah terkonfirmasi COVID-19, jangan khawatir anak tersebut di swab di fasilitas kesehatan yang memang menyediakan layanan swab kayak gitu. Jadi karena untuk orang yang melakukan swab pun juga sudah dilakukan pelatihan khusus ya kayak gitu dan juga biasanya oleh dokter-dokter yang sudah terlatih untuk melakukan swab. Jadi mereka pun juga akan melakukan swabnya dengan sangat benar dengan prosedur yang baik. Dan juga dari beberapa penelitian, efek samping dari swab itu pun sendiri juga sangat minimal. Yang paling paling banyak dilaporkan itu adalah epistaksis atau pendarahan hidung, mimisan kayak gitu. Ataupun juga anaknya mungkin jadi Jadi meler ataupun kadang-kadang ada yang mengeluh kalau misalnya anak udah lebih besar sakit kepala itu masih ada tapi kan itu kan cuma beberapa hari atau beberapa saat setelah dilakukan swab. Jadi nggak ada sih yang melaporkan bahaya yang cukup bahaya yang cukup besar karena dilakukannya swab. Jadi nggak usah khawatir disiar semua kalau misalnya anaknya memang seperti itu lakukan aja swab tapi memang di fasilitas yang khusus ya jangan seperti kalau misalnya sekarang ini kan banyak yang melakukan swab sendiri atau segala macam nah itu yang mungkin harus dihindari. Pertimbangkan ya dok. Lebih Iya, baik kita untuk keluarga tersayang kita di Sears itu melakukan swab memang dengan orang-orang yang kompeten yang sudah memang terlatih untuk pengambilan swab ini ya dok. Jadi iya, ternyata efek sampingnya memang tetap ada, tapi jarang terjadi ya dok. Dan iya, masih sangat bisa jarang. teratasi dengan baik ya dok. Nah dok, ada lagi pertanyaan nih dok dari di Sears. Mau tanya lagi dok, apakah bayi COVID itu bisa menularkan nggak sih dok pada orang dewasa? Karena memang benar juga sih dok, saya pernah mendapat pasien
si anak ini ternyata terkonfirmasi. Sedangkan orang tuanya sudah kita swab dua kali itu negatif, dok. Itu yang menjadi kadang kegalauan orang tua nih, si anak bisa menularkan nggak sih, dok? Ya, jadi kan memang kan penularan COVID sendiri itu kan dari droplet sama juga bisa juga dari kontak ya, yang sebagian besar. Jadi kalau misalnya bayi 0 sampai bayi baru lahir pun yang terkonfirmasi COVID-19 positif itu pun juga itu memang penelitiannya masih sedikit, masih kurang banyak apakah dia bisa menularkan atau enggak. Tapi memang tetap diharapkan bayi yang positif COVID-19 tanpa gejala pulang dari rumah sakit, misalnya mau dirawat oleh orang-orang sekitarnya, tetap orang-orang sekitar yang merawatnya pun juga harus melakukan atau menerapkan protokol kesehatan yang baik dan benar, karena mungkin penularan masih ada seperti itu. Dan juga untuk orang-orang yang memiliki komorbid, misalnya usianya di atas 60 tahun atau punya penyakit-penyakit bawaan yang lain, diharapkan tidak kontak dengan bayi tersebut kayak gitu. Jadi kemungkinan menularkan masih ada. Jadi tetap kita harus melakukan proteksi yang baik seperti itu. Nah, penasaran lagi nih, dok, dari DCers. Apakah bayi yang terkonfirmasi COVID-19 ini, dok, itu harus banget dirawat atau memang pada kondisi tertentu atau penilaian tertentu si bayi ini boleh kita isolasi mandiri di rumah, dok? Ya, jadi kalau misalnya bayi pun yang tanpa gejala dan misalnya memang satu keluarga itu positif COVID, itu kita bisa lakukan isolasi mandiri di rumah kayak gitu. Tapi dengan pemantauan dokter anaknya ya kayak gitu. Jadi memang kita bisa memantau bayinya itu dengan telemedicine seperti ini. Misalnya tiap berapa hari anaknya dipantau, kalau misalnya ibunya ada kesulitan itu dipantau, dan juga kita akan edukasi untuk tanda-tanda kegawat daruratan seperti itu, apakah tiba-tiba anaknya sesak segala macam, dan juga cek saturasi pada bayi tersebut kayak gitu. Jadi boleh untuk dilakukan isolasi mandiri di rumah, tapi memang harus dengan edukasi yang baik gitu. Dan pemantauannya pun juga memang dipantau oleh tenaga medis yang berpengalaman. Jadi buat DCers tidak hanya bisa minta diceriwisin sama dokter Stefani, bisa dipantau juga anak-anaknya ya, dok, sama dokter Stefani nih. Kurang baik apa dokter cantik kita ini nih? Nah, dok, yang menjadi kegelisahan lagi, dok, ibu-ibu yang mau melahirkan itu banyak, nggak sedikit ya, dok, yang terkonfirmasi COVID-19. Begitu dia melahirkan si anak, kita kan belum tahu nih, dok, si anak ini positif atau tidak. Kalau yang saya lihat, saya nggak tahu ya, dok, angkanya seperti apa. Mungkin dokter lebih punya, oh ternyata tuh memang anak yang baru lahir pun ada yang positif, misalnya seperti itu, dok. Nah, tapi dok, yang kita bingung itu adalah untuk anak-anak yang ternyata tidak terkonfirmasi, dok, atau sudah kita swab hasilnya itu negatif. Nah, pada bayi-bayi baru lahir seperti ini, dok, boleh nggak sih, dok, minum ASI dari mamanya yang terkonfirmasi? Ya, jadi memang kalau misalnya untuk COVID-19 itu sendiri itu bisa menularkan kepada bayi baru lahir, itu penularannya itu bisa secara dua mekanisme. Yang pertama itu secara vertikal, jadi dari ibu dalam kandungan pun bisa menularkan COVID-19 ke bayinya. Walaupun penelitiannya memang masih sangat sedikit ya. Kayak gitu. Penularannya bisa dari tali pusatnya, dari cord blood-nya, kemudian juga bisa juga dari jadi yang udah pasti itu dari cord blood-nya itu bisa positif ya. Kemudian kalau misalnya yang secara horizontal itu dari kontak droplet atau airborne dari ibunya sendiri. Nah, kalau misalnya dari penelitian-penelitian itu ASI dari ASI ibunya sampai saat ini belum terbukti adanya virus COVID-19 yang masuk ke ASI ibu. Jadi untuk ASI ibu itu sendiri sangat aman. Malah ditemukan adanya imunoglobulin IgG dan IgA-nya itu bisa ditemukan di ASI ibu. Nah, antibodi itu sendiri sudah terbentuk dari tubuh ibunya, masuk ke bayinya melalui ASI, itu bisa menjadi proteksi itu sendiri, menjadi proteksi pada bayi itu sendiri. Jadi ASI itu sangat aman diberikan pada bayi, tapi dengan pemberiannya yang tepat ya, karena kan itu kan ibunya itu yang bisa menularkan itu adalah droplet dan kontaknya. Jadi kalau misalnya ibunya mau menyusui sendiri secara direct breastfeeding,
itu benar-benar ibunya harus menggunakan protokol kesehatan yang baik dan benar, menggunakan masker yang baik, ataupun juga dengan atau tanpa face shield, kemudian juga mencuci tangan, dan juga membersihkan payudara dengan baik, seperti itu. Kemudian kalau misalnya Jadi mau sebenarnya melakukan, melakukan apa nih dok? kalau misalnya mau melakukan pumping pun juga itu memang harus benar-benar steril ya, si botolnya segala macam kan itu bekas dipegang oleh ibunya. Nah itu tangan ibunya harus benar nggak megang botol pumpingnya segala macam, dibersihkannya harus diyakini baik kayak gitu. Tapi kalau dari asinya sendiri itu memang aman gitu. Jadi memang sebenarnya, jadi kan sekarang yang saya lihat nih dok, si ibu dirawat di zona merah, sedangkan si bayi ternyata dirawat di zona hijau karena memang sudah terkonfirmasi negatif. Kita boleh ya dok pumping di dalam dengan protokol yang baik, menjaga kebersihan dengan baik, kita bawa ASI itu keluar untuk diberikan pada si bayi. Iya, Mungkin boleh. ada syarat khususnya buat di Sears itu saat pumping itu jangan ini ya dok, jangan sambil ngomong atau sambil nyanyi ya, takut dropletnya masuk. Iya, tetap pakai masker kayak gitu. Jadi tetap menggunakan masker. Ibunya saat pumping kayak gitu cuci tangan dulu sebelum pumping, dan juga botolnya setelah dipegang ibunya kalau bisa sih dibersihkan juga bagian luarnya kayak gitu. Jadi Sebelum kita supaya tidak pegang atau terkontaminasi. sebelum kita tumpahkan lagi susunya itu ya dok, kita tuang ke wadah Iya. yang lain ya dok. Mm-mm. Siap. Nah, ini mungkin informasi yang baru juga, menjawab penasaran saya juga sebenarnya ibu-ibu yang baru lahir itu gimana nih masalah breastfeeding dan pumping-pumpingnya ini. Nah, terus dok, ada lagi nih yang nanya dari DCIRS kita, jika anak terkonfirmasi COVID sudah dicek 3 kali masih positif dok, apakah minggu depan itu wajib kita lakukan swab lagi dok? Ya, jadi kan apa namanya sebenarnya itu kan sekarang ini kalau misalnya kriteria dari Kemenkes sendiri, kalau misalnya COVID-nya itu dia tanpa gejala atau misalnya dianya COVID ringan, itu kan sebenarnya nggak dilakukan swab ulang ya. Kayak gitu ya, kita lakukan isolasi mandiri selama 10 hari ataupun juga 10 hari plus 3 hari kalau misalnya sampai bebas gejala. Setelah itu apa anak atau misalnya orang yang sudah melakukan isolasi seperti itu bisa melakukan aktivitas secara normal kembali, tapi memang dengan protokol kesehatan yang baik dan yang benar seperti itu syaratnya, kecuali kalau misalnya anak tersebut atau dewasa tersebut itu masuk ke golongan COVID sedang atau COVID berat, baru kita akan konfirmasi dengan swab biasanya. Tapi kalau misalnya COVID ringan, COVID tanpa gejala, itu biasanya sih kita nggak melakukan lagi pemeriksaan swab. Sebenarnya swab-nya pun juga setelah kita isolasi mandiri masih mungkin positif. Tapi yang kita lihat itu nanti adalah city value-nya. Kalau city value-nya dia udah cukup tinggi, itu berarti risiko terjadinya penularannya pun juga memang udah sangat rendah. Biasanya setelah dilakukan isolasi, setelah isolasi 10 hari atau sekitar 2 mingguan, itu apa namanya risiko penyebaran virusnya itu akan menurun kayak gitu. Jadi nih dok, kalau misalnya ternyata si anak nih yang dokter bilang gejala ringan, terkonfirmasi COVID-19, dan kita rawat isolasi mandiri di rumah, itu bisa saja tidak dilakukan swab lagi atau nanti menurut penilaian spesialis anaknya lagi ya dok. Jadi kita harus konfirmasi ke spesialis anak lagi kapan si anak ini akan kita swab ulang ya dok. Iya, nanti kita lihat gejalanya. Tapi untuk sekarang ini sih, kalau misalnya sesuai dengan protokol dari Kemenkes sih kita nggak swab ulang kalau misalnya pasien itu COVID ringan gitu. Kecuali Jadi memang yang apa? jadi untuk beberapa gejala memang nanti dipertimbangkan lagi untuk swab ulangnya ya dok. Iya, seperti itu. Nah dok, tadi ini kita udah tahu nih gejalanya, terus kita udah tahu pemeriksaannya. Eh, Sekarang nih dok yang kita dan di Sears pengen tahu pasti pencegahannya tuh gimana sih dok? Kalau kita orang dewasa ya kita bisa bilang jaga jarak. Tapi kalau misalnya bayi belum kita pakai masker tuh udah lari, itu tuh ada tips and trick nggak dok untuk pencegahan penularan pada bayi khususnya dan anak-anak pada umumnya gitu dok? Ya. Itu kan kalau misalnya untuk pencegahan kepada bayi, terutama itu peran orang tua yang sangat penting ya, karena bayi kan dia masih belum bisa kita beri sesuatu, belum kita bisa apa, belum bisa kita berikan informasi kepada
bayi tersebut, dan bayi pun juga belum mengerti apa yang kita ucapkan ya. Jadi memang peran orang tua yang sangat-sangat penting seperti itu untuk bayi. Menjaga jarak, berarti yang menjaga jarak adalah ibunya, karena bayi tersebut itu kan harus dipegang ataupun juga digendong oleh bayinya. Jadi ibunya yang harus tahu jaga jarak dengan orang-orang sekitarnya. Kalau misalnya mau berpergian pun, ya bayi tersebut kalau bisa ya menggunakan face shield ataupun juga alternatif lain stroller. Kalau untuk anak di atas 2 tahun bisa menggunakan masker, tapi kalau misalnya untuk anak di bawah 2 tahun, CDC pun juga nggak merekomendasikan penggunaan WHO karena ada risiko anak tersebut kekurangan oksigen ya. Jadi memang untuk di bawah 2 tahun sih tetap direkomendasikannya menggunakan alternatif yang lain seperti face shield atau stroller. Kemudian mencuci tangan ya, jadi kalau misalnya untuk bayi yang belum bisa mencuci tangan sendiri ya mungkin peran orang tua ya yang perlu untuk membersihkan tangannya habis berpergian ataupun juga memandikan bayinya setelah berpergian dari luar kayak gitu. Kalau misalnya untuk anak yang sudah mengerti ataupun juga anak yang sudah mulai bersekolah, maksudnya udah bisa bersekolah kan berarti dia udah mulai bisa diberikan informasi ya dengan baik dari orang tuanya. Jadi mungkin apabila jalan-jalan keluar, emang jalan-jalan karena sesuatu hal yang sangat mendesak, anak jangan lupa dipegang kayak gitu. Karena kalau misalnya udah jalan-jalan di tempat yang berkerumun, di tempat yang penuh orang, kadang-kadang kan anak juga lepas kontrol ya kayak gitu. Jadi harus mulai diberikan pemaparan, diberikan keterangan yang terus menerus seperti itu supaya anak tersebut pun juga menjadi paham dan juga mungkin bisa nonton video-video animasi karena kan di YouTube segala macam pun juga udah mulai banyak ya video animasi untuk cara menggunakan masker yang benar pada anak, menggunakan bagaimana cara menjaga jarak, mencuci tangan yang baik dan benar. Apabila kita memberikan informasi itu dengan sesuatu yang bergerak atau animasi, mungkin mereka pun juga akan lebih ingat seperti itu. Jadi memang pada intinya bagaimana kita membiasakan sesuatu hal yang baik pada si anak dari hari ke hari yang Ya. mungkin nggak mudah ya buat disir sekalian, apalagi ibu-ibu muda untuk mendidik satu kebiasaan ya dok. Nah dok, terakhir nih dok, nggak kalah penting. Intinya mungkin dari semua pencegahan memang lebih baik kita di rumah saja dok. Tapi dok, anak saya nih bosen nih dok. Kira-kira sempat dengar-dengar sedikit stres pada anak nih dok. Karena kan di usia anak dia seharusnya bersosialisasi dengan orang, main dengan teman-teman sebayanya. Untung kalau misalnya seperti anak saya dok, jaraknya deket nih, jadi mereka ya main berdua seperti itu. Tapi untuk anak-anak yang sendiri, itu ada nggak sih dok tips buat di-share sekalian supaya menghindari stres pada anak yang kadang kita nih nggak ngeh nih dok. Mungkin ini bisa jadi motivasi buat di-share yang menjadi ibu muda atau ibu dengan satu anak nih, gimana nih tips and triknya supaya saya tidak harus keluar rumah dok, tapi saya juga nggak stres menghadapi anak saya yang kayaknya dia juga udah mulai stres dok di rumah. Ya, jadi kita pun juga ya sebagai orang tua harus tahu tanda-tanda stres pada anak ya. Jadi tanda-tanda stres pada anak itu bisa dilihat anak tuh jadi murung ya. Anak pun juga jadi tingkahnya dia tantrum ataupun juga dia jadi marah-marah sendiri. Nah, itu bisa menjadi suatu tanda-tanda stres pada anak ya. Kayak gimana sih caranya supaya anak nggak stres? Dan ibunya juga otomatis kalau banyak diem di rumah itu membuat stres sendiri ya pada ibunya kayak gitu. Jadi ujung-ujungnya kita harus membuat perubahan kebiasaan baru kita. Kalau misalnya kita sudah terbiasa, otomatis kita pun akan nyaman dengan kondisi tersebut, ya kan? Jadi mulailah berinteraksi dengan anak seperti itu. Jadi kita bisa melakukan banyak aktivitas yang bisa kita lakukan bersama. Yang sebelum-sebelumnya mungkin kita cuek-cuek aja nih karena mungkin anak juga kan udah banyak aktivitas di sekolah. Nanti pulang paling dia tidur, ya kan? Nah, sekarang ya paling kita harus sering banyak nonton kegiatan-kegiatan misalnya di YouTube yang bisa melakukan kebersamaan antara ibu dan anak seperti itu. Kalau misalnya sampai bosan banget nih, bawalah anak misalnya mau keluar, kan bisa juga dibawa ke gunung atau ke tempat-tempat yang mungkin yang sepi dan alam terbuka. Misalnya pagi-pagi banget nih, bawa ke sana boleh. Udah gitu sambil jalan-jalan refreshing sejenak.
setelah banyak orang datang kita harus cepet-cepet pulang kayak gitu. Kalau misalnya memang sangat-sangat bosan, tapi banyaklah menggunakan waktu bersama dengan anak seperti itu. Nah dok, Dan jangan saya jadi kadang kadang-kadang tuh ibunya akan emosi ya biasanya ya, kalau kalau misalnya kebanyakan di rumah. Nah, itu pun juga mungkin ibunya harus banyak menyenangkan diri sendiri terlebih dahulu supaya aura positif lah yang keluar dari ibunya kayak gitu. ini penting pesan-pesan buat bapak-bapaknya kayak dok, menyenangkan ibu-ibunya supaya Iya, ibunya bisa mengurus anaknya dengan bahagia. iya betul. Biar ibunya pun nggak stres ya, karena kan banyaknya itu nanti ibu-ibu yang mengeluh stres seperti itu, banyak diam di rumah ya kan. Jadi mungkin bapaknya pun juga harus mulai memahami kode-kode dari ibunya ya. Nah, satu lagi nih dok, satu lagi. Saya janji nih satu lagi nih dok, yang terakhir. Boleh nggak sih dok anak kita ajak berenang? Kalau misalnya Dengan untuk anak. kondisi berenang sepi lah dok. Ya, jadi kalau misalnya anak berenang di tempat yang sepi, itu memang dari WHO pun juga untuk penularan pastinya dari air itu memang masih belum jelas ya kayak gitu ya. Tapi memang dari beberapa tempat renang yang pernah dikunjungi itu pun juga mereka akan menerapkan protokol tersendiri, yaitu dengan meningkatkan kadar klorin dari si airnya ya. Jadi itu kan tujuannya untuk membunuh virus. Jadi menurut saya sih selama apa namanya, selama kolam renangnya itu kosong, itu nggak masalah untuk anak tersebut berenang. Tapi kalau misalnya lingkungannya itu penuh, misalnya datangnya ke tempat-tempat kolam renangnya yang banyak orangnya, itu sih memang disarankan untuk nggak apa membawa anak ke tempat seperti itu. Tapi kalau misalnya dia kosong, benar-benar kosong, itu sih masih nggak apa-apa untuk berenang seperti itu. Private school ya Karena dok. ujung-ujungnya ujung-ujungnya kan penularannya tuh dari droplet. Jadi kalau misalnya di air pun juga berapa banyak air yang tertelan saat kita saat kita berenang pun juga kan akan sangat-sangat sedikit ya kayak gitu. Kecuali memang apa namanya kita Beneran minum dok. air dari air kolam ya kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita berenang kan kita nggak minum air dari kolamnya ya kayak gitu kan kita berenang berenang aja. Gitu. Ya kalau sangat Iya sedikit dok. jumlah porsi virus yang akan masuk ke pencernaan dan juga untuk corona yang penularannya melalui makanan pun juga kan lebih kecil risiko terinfeksinya dibandingkan dari droplet kayak gitu. Tapi memang balik lagi kalau bisa sih ya diam di rumah. Tapi kalau misalnya memang benar-benar sangat bosan mau dibawa ke kolam renang ya diperhatikan jumlah kapasitas Pola-pola ya dok. orang yang ada di situ kayak gitu. Wah, terima kasih banget nih Dokter Stefani, Dokter Ceriwis kita malam ini. Banyak banget informasi Ya. yang kita dapatkan tentang COVID-19 nih di Sears. Yang memang dia mulai menampakkan diri dalam berbagai gejala ya dok. Bahkan yang dulu kita bilang di anak kayaknya nggak ada, belum ada kasus anak, sekarang mulai banyak. Bahkan gejala-gejalanya itu tidak selalu sama dengan gejala pada orang dewasa, tapi bisa saja itu kita harus aware, jangan-jangan itu adalah gejala mengarah ke COVID-19 ya dok. Dan ternyata tidak bahaya nih di SEARS untuk melakukan swab PCR karena memang itu satu-satunya diagnostik pasti ya dok untuk diagnostik apakah COVID-19 atau tidak dan tidak ada efek yang terlalu berbahaya. Adapun efek itu kecil dan masih bisa tertangani ya dok dan tidak selalu Iya. terjadi. Dan kita juga udah dapet nih tips and trick gimana kalau kita jalan-jalan keluar tapi tetap aman dari COVID-19. Dan jadi kita buka pengetahuan kita, ternyata bayi-bayi baru lahir dari ibu terkonfirmasi COVID-19 pun masih bisa terima ASI. Jadi untuk ibu-ibu di SIRS, sekalian yang mau menjadi pejuang ASI, jangan patah semangat ya dok, karena Iya ternyata betul. masih bisa. Tidak ada alasan untuk kita tidak memberikan hal terbaik yang kita punya untuk anak-anak kita nih dok. Terima kasih banget dok buat waktunya. Dan terima kasih juga untuk DCR sekalian yang sudah bergabung dengan kita dan sudah ikut berkomentar. Diskusinya cukup menarik nih dok.
mungkin tidak semua bisa kita paparkan atau kita tanyakan ke dokter Stefani mengingat waktu nih. Janjinya tadi setengah jam, Dok. Ternyata kita udah mau 1 jam nih, Dok. Boleh ditanyakan atau di DM-kan langsung ke IG-nya Dokter Ceriwis. Di situ ada Dokter Stefani juga. Beliau pasti akan dengan senang hati menjawab pertanyaan dari DSIR semua. Dan yang tadi tidak kalah penting adalah setiap harinya dari IG Dokter Ceriwis ini akan ada informasi kesehatan yang sangat berguna, tidak hanya tentang COVID-19, tentang apapun DSIR boleh tanyakan kepada Dokter Ceriwis. Nah, karena sesuai dengan namanya Dokter Ceriwis, dokter-dokter kita di sini nih sangat ceriwis dan keinginan untuk membagikan ilmunya itu sangat besar. Salam dari kami Dokter Ceriwis untuk Indonesia. Tidak bosan kami akan ceriwisin kalian tentang edukasi kesehatan dan tidak bosan juga kami akan ceriwisin kalian untuk bilang Indonesia jangan menyerah, Indonesia jangan terserah, kita pasti bisa melalui COVID-19 ini. Salam sehat dan salam ceriwis. Dadah!